Saat ini saya sudah bersama Pak Yuda, kita mau tanya jawab Q&A bahasanya zaman sekarang kan ya. Jadi kita mau nanya-nanya apa yang selama ini menjadi bahan pertanyaan dari teman-teman semuanya, bagi saudara-saudara semuanya yang terutama yang ada di Kabupaten Pasuruan. Bagaimana soal pelayanan dokumen kependudukan, bagaimana proses pembuatan KTP sampean, bagaimana pembuatan KK sampean ini seperti apa. Nah, kita mau nanya-nanya. Baik Pak Yuda, ini ada beberapa pertanyaan sih yang sudah masuk ke kita kemarin, jadi hari ini ingin ditanyakan. Pertanyaan pertama Pak Yuda, ini paling sering, kenapa sih bikin KTP KK kok lama? Ya itu pertanyaannya, kok lama sih di Kabupaten Pasuruan ini, lama banget. Yang kemarin itu yang biasanya banding-bandingkan ya yang sebelah itu aman aja cepet. Kabupaten Pasuruan kok lama sekali. Nah Pak Yuda ini kan baru berapa bulan Pak Yuda? Baru 3 minggu lah. Oh 3 minggu lah ya. 3 minggu ini jadi wajah baru, mungkin ini akan lebih apa ya? Insya Allah akan berikan pelayanan terbaik gitu Pak Yuda ya. Nah pertanyaan ini gimana Pak Yuda? Dijawab dulu mungkin. Terkait dengan layanan kependudukan, memang dari data yang kita miliki untuk KTP saja ya, warga wajib KTP kita kurang lebih sekitar 1.400.000 ya. 1.400.000 itu dari total kurang lebih sekitar 1.800.000 warga penduduk Kabupaten Pasuruan. Nah dari 1.400.000 ini memang target kita adalah memenuhi standar pemenuhan layanan kependudukan untuk pemenuhan KTP sejumlah itu 1.400.000 ya. Sampai saat ini kita kurang lebih sekitar kurang 9% lah dari itu. Oh kurang 9% ya. Jadi ada 9% yang belum. Ya target kita. Apakah termasuk perekaman, kemudian ada yang sudah rekam cetak yang sudah perekam tapi sudah dikeluarkan surat keterangan yang terdahulu. Surat keterangan sementara. Betul. Iya. Yang kadang-kadang itu jadi sambatan sampai dulu kan gitu. Memang terkait dengan pemenuhan pencetakan KTP itu kan kita tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Karena belangko untuk KTP sendiri itu bukan pemerintah daerah yang menyediakan. Harus kita minta ke pusat. Jadi, yang kemarin itu telat atau gimana? Nah, rata-rata itu karena telat. Oh, rata-rata ya, telat. Beberapa waktu yang lalu pernah kita mengajukannya rutin. Jadi sebelum kami pejabat yang lama Pak Nyono juga sudah melakukan upaya permintaan belangko KTP ke pusat. Juga intensinya juga sering, tapi karena memang terbagi ke kabupaten kota seluruh Indonesia, ketersediaan belangko itu sehingga pemenuhannya untuk kabupaten kota itu juga bervariasi ya, bervariasi. Kadang kita pernah mengajukan sekian ribu, dapatnya 2.000, 5.000, padahal target pemenuhan KTP kita cukup banyak. Ada, kalau sekarang kita harus memenuhi kurang lebih sekitar 70.000 yang seharusnya sudah bisa dicetakkan KTP. Oh iya. Apakah itu yang sifatnya rekam, yang kita istilahkan itu PRR, Print Ready Record, ya. Jadi orang yang sudah direkam itu masuk kategori data PRR di kita. Itu harusnya sudah bisa langsung diterbitkan KTP. Atau yang dulu-dulu sudah direkam, kemudian sudah berharap dapat KTP, kita karena keterbatasan belangko tadi dikeluarkan surat namanya surat keterangan. Ya, kan kita sudah terekam sebenarnya. Ya, sudah direkam oleh teman-teman. Nah, karena tidak ada belangkonya kan nggak bisa dicetakkan KTP itu. Nah, akhirnya dibuatkan surat keterangan sebagai pengganti sementara KTP elektronik. Yang fungsinya juga sama, bisa untuk ngurusi ke bank, untuk dan lain-lain. Nah, itu juga cukup banyak. Ya. Jadi telat dulu ya? Karena telat. Ya, karena memang distribusi belangkonya waktu itu juga kita dapatnya terbatas. Ya, tetap dilayani tapi karena jumlahnya terbatas akhirnya tidak bisa memenuhi sejumlah yang banyak itu. Ini ada lagi pertanyaan dari teman-teman dari Caniva. Dari Caniva. KTP bisa ganti foto nggak? Termasuk ini juga kalau EKTP saya rusak,
bagaimana ini kalau ektp saya rusak ini? Gitu. Beberapa permintaan warga yang sama seperti yang disampaikan tadi. KTP dimungkinkan untuk diganti karena rusak. Ya, tentunya dia harus melengkapi dengan persyaratan yang harus dilengkapi, dilampiri dengan fotokopi kartu keluarga. Iya. Iya. Kalau mau ganti. Iya, KTP yang rusak itu harus diganti. Nanti kan kita lihat memang rusak atau kenapa, atau memang masih bisa digunakan. Ya, kita akan cek di sini. Kalau memang rusak dan data-data yang di situ tercantum itu sudah tidak terbaca, maka akan kita lakukan penggantian dengan KTP yang baru. Penggantian. Iya. Misalnya harus lampiri kartu keluarga tadi. Kartu keluarga, fotokopi kartu keluarga, cukup itu. Bisa Pak ya? Bisa. Iya. Tidak perlu perekaman lagi. Nggak perlu. Ya. Jadi bisa diganti ya. Tapi kalau fotonya Pak? Kalau foto ya harus perekaman baru. Kalau dia sudah punya nomor, maksudnya misalnya KTP saya rusak, ya. Terus fotonya ini kan sudah hilang biasanya, sudah jelek, hilang, pengen yang lebih ganteng lagi, gitu kan? Ya memang dimungkinkan, tapi selama foto yang lama itu masih bisa digunakan, ya kenapa harus ganti yang baru? Ya. Ini ada lagi pertanyaan Pak dari Faisal. KTP elektronik kok cepet rusak? Nah, emang cepet rusak? Sebenarnya ada standar. Oh, ada standar. Mungkin karena aktivitas yang bersangkutan cukup tinggi, sehingga seringkali digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bersangkutan, itu yang mempengaruhi. Ya, selama penyimpanan maupun yang lain-lain, saya kira standarnya sama untuk KTP elektronik. Memang tergantung aktivitas yang bersangkutan. Ya. Ini ada Sopi Febrian, pembuatan KTP area kabupaten prosesnya kok lama, isi form November 2018 jadi Oktober 2019. Nah, ini kasus yang tadi Pak ya kayaknya ya. Kasus yang tadi. Belangko yang agak telat kemarin itu ya. Nah, sekarang insyaallah lancar. Karena kebetulan sekarang kita juga untuk percepatan untuk menuntaskan itu kita juga melakukan upaya pencetakan di pusat. Kita sudah kerjasama dengan PNRI untuk dilakukan pencetakan di sana. Selama data itu tidak termasuk yang cetak pusat, kita bisa lakukan pencetakan. Ini ada juga keluhan Pak dari Ilham. Ya, dari Ilham, akun Ilham. Ini tanya Pak gini, suwene metune KTP, aku wis setahun ngenteni. Nah, ini gimana ini? Itu setahun nih Pak. Iya betul. Ya. Karena data yang harus cetak KTP yang harus dipenuhi itu kan cukup banyak. Yang tadi kami sampaikan kurang lebih sekitar 70.000 itu. Nah, upaya sebagian kita lakukan upaya penyetakan di pusat. Nah, sekarang kita lakukan penyetakan di sini. Kalau proses yang lama itu memang karena kendala yang kembali ke yang tadi itu. Nah, selama data yang bersangkutan itu, ini kan semua sedang berproses terus ini teman-teman. Jadi untuk memenuhi tanggungan yang kemarin, teman-teman terus melakukan upaya pencetakan. Iya. Nimbal ada Pak Nia Maulida ini KTP udah 2 tahun kok durung dadi ya min sampai KTP sementara longset. Lah ini 2 tahun loh Pak. 2 tahun terus gimana nanti kalau dia masih 2 tahun berarti pegang kartu sementara? Iya. Jadi tetap menjadi tanggungan kita untuk dilakukan pencetakan. Ya, itu target kita. Ya. Tapi kalau dia ingin percepatan, kita akan coba deteksi dari surat keterangan yang bersangkutan. Dari nicknya kelihatan, bisa dilakukan pencetakan di sini. Selama tidak termasuk yang kita kirim ke pencetakan di pusat. Nah, langkahnya dia Pak, langkahnya teman-teman yang masih punya KTP sementara, biar ini diurus kan sudah 1 tahun 2 tahun. Mungkin bawa sarasen, bawa apa gitu kan Pak. Kemana dia harus pertama kali dia harus melangkah membawa KTP sementara untuk ngurusi lagi, misalnya kan dia cuma pegang kartu KTP sementara, kemana dia harus melakukan itu? Dia bisa ke UPT terdekat. Oh, UPT terdekat. Ya, kita kan ada 6 UPT di Kabupaten Pasuruan. Itu kalau memang dia tidak perlu jauh-jauh langsung ke kantor kami. Tetapi kalau sifatnya mendesak, dia ada waktu luang, dia bisa datang ke kantor kami untuk mendapatkan pelayanan di sini. Oh, gitu, nanti akan kita cek apakah bisa langsung kita cetakkan atau memang datanya yang termasuk yang kita kirim ke pusat untuk dilakukan pencetakan di pusat. Oh, gitu. Ya, selama datanya tidak masuk yang di pusat dan dia datanya tidak invalid, tidak bermasalah di perekamannya, proses perekaman,
itu bisa dilakukan pencetakan langsung di sini, ditunggu dan bisa langsung jadi. Ya, termasuk juga ini kan ngomong-ngomong sekarang ada namanya kenduren emas ya. Iya betul. Ya kenduren emas. Boleh tidak ketika KTP sementara yang nggak jadi-jadi itu diurus dibawa ke kenduren emas? Kalau program kenduren emas ini salah satu program unggulan kabupaten dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik, termasuk layanan administrasi kependudukan. Yang kita juga ada di sana. Teman-teman yang layani KTP, kartu keluarga, akte kelahiran juga siap berada di sana untuk memberikan pelayanan. Nah, layanan yang kita berikan sama seperti yang kita lakukan di sini. Teman-teman atau warga masyarakat Kabupaten Pasuruan kalau misalkan mau nyetak KTP, kalau dia sudah punya surat keterangan, bisa bawa ke sana, ditunjukkan surat keterangannya, nanti akan kita cek. Kalau memang datanya tidak termasuk cetak pusat, kemudian tidak bermasalah di proses perekaman, ya, kadang-kadang dia sudah perekaman ternyata datanya invalid karena ganda, ketahuan ganda. Nah, ini yang tidak bisa saja. Tapi kalau tidak ada masalah, dia bisa langsung dicetakkan di tempat di mana kegiatan kenduren emas dilakukan. Termasuk KK, KTP. Termasuk KK, akte lahir juga. Itu ya langsung. Proses ke. Iya, asal persyaratannya lengkap. Kalau KTP dia cukup bawa surat keterangan. Oh ya, surat keterangan. Atau keterangan dari desa. Surat keterangan KTP yang sudah terbitkan. yang sudah KTP. Iya. Atau dia cukup membawa kartu keluarga. Karena sesuai itu aja, Pak, ya? Iya. Karena database yang diambil di KTP itu kan diambilkan dari kartu keluarga. Ya, cukup bawa KK. Karena di proses penerbitan KK itu kan sudah melalui tahapan, melalui RT, RW, kepala desa, Pak Camat. Nah, itu kan sudah memverifikasi semua, termasuk kelengkapan apakah yang bersangkutan ada hubungan keluarga sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri. Itu kan dilengkapi pada waktu proses pembuatan kartu keluarga. Sehingga pada waktu penerbitan KTP sebetulnya itu sudah tinggal cetak saja, tinggal comot yang data di KK untuk diterbitkan di KTP. Ya, KTP itu kan sinkronisasi antara perekaman yang sudah dilakukan dengan data yang ada di KK. Ya, ini kan saya ini titip itu cepat jadi. Titip sama apa, kasih memo siapa, gitu kan. Ya. Terus apa? Kita titip langsung jadi. Apakah ada pelayan-pelayan seperti itu, Pak? Oh ya, jadi intinya jadi ya maksudnya ya. Betul. Jadi intinya siapapun yang ingin mendapatkan pelayanan di Dukcapil di kabupaten ya di Raji ini, kita perlakukan sama. Ya, kita menganggap bahwa siapapun yang datang ke sini memang butuh percepatan. Karena layanan kita sebetulnya bisa dilakukan melalui UPT-UPT yang ada. Oh, UPT-UPT yang ada itu? Ya, UPT-UPT ini kan sebenarnya fungsinya supaya masyarakat tidak jauh-jauh. Layanan bisa dilakukan oleh UPT membawa ke sini. Atau kita langsung lewat UPT distribusinya. Nah, tapi ada beberapa masyarakat yang karena kebutuhan untuk rumah sakit, layanan kesehatan, percepatan BPJS, mau daftar mungkin untuk pekerjaan, dia butuh percepatan, dia datang langsung ke sini. Nah, kita anggap mereka-mereka yang datang ke sini itu butuh percepatan. Jadi siapapun yang datang ke sini kita sudah sampaikan ke teman-teman, kita layani. Harapannya selama dia bisa tunggu, kita layani dan layanannya bisa mereka bawa pulang hasil layanannya. Nah, ini sepertinya yang dianggap masyarakat bahwa siapapun yang lewat orang-orang tertentu bisa lebih cepat. Memang kalau dibandingkan dengan layanan yang UPT, ya memang beda waktu. Mereka bisa langsung bawa pulang, ya UPT memang lewat jenjang yang UPT tadi. Nah, itu yang akhirnya dianggap orang itu lebih cepat. Padahal enggak, kita berlakukan sama. Siapapun perorangan maupun yang lain, kita enggak pernah lihat itu dibawa oleh siapa. Kita hanya menganggap bahwa mereka butuh percepatan dan harus dilakukan pelayanan lebih cepat atau segera oleh teman-teman yang ada di sini. Nah, kenapa mereka langsung bisa bawa pulang? Karena memang pelayanan langsung diberikan di sini.
Ya Pak, mungkin bisa disampaikan barangkali ada teman-teman masyarakat yang hari ini sebenarnya kalau lihat standarnya Pak ya, lihat standar tempo waktu mereka harus apa? Nah, ini kan 14 dino kan berarti pirang bulan ini sampai ke KTP prosesnya berapa? Harusnya 1 hari jadi 2 tahun dan sebagainya. Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat ya, jadi yang lama-lama itu guys. Terima kasih kepada teman-teman di Warta Bromo. Ya, pada kesempatan ini juga hadir di tempat kami. Pada kesempatan ini juga kami manfaatkan untuk bisa menyampaikan beberapa hal. Salah satunya adalah yang pertama, kami menyampaikan permohonan maaf. Mungkin kalau pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini kurang maksimal. Ini terus akan kita lakukan upaya-upaya perbaikan, pelayanan yang terbaik lah untuk untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan. Selain itu yang kedua, kami juga berharap masyarakat juga bisa memaksimalkan program-program yang ada di pemerintah Kabupaten Pasuruan, termasuk program layanan melalui Kenduren Mas. Oh ya. Ya, ini untuk percepatan. Ya, untuk percepatan layanan termasuk yang ada di kami, karena kami juga memberikan pelayanan di kegiatan Kenduren Mas. Ya, kemudian yang ketiga, terkait dengan standar, kita memang berusaha mengejar standar yang sudah kita tetapkan. Tetapi ada beberapa kendala yang selama ini agak menghambat, karena memang di proses legalisasi atau tanda tangan yang ada di dokumen itu harus tanda tangan oleh pejabat yang berwenang. Nah, kebetulan kemarin kan pejabatnya sakit, ya, sehingga itu yang menjadi kendala. Dan alhamdulillah beliau juga sudah sembuh, dan sekarang juga kita lakukan terus upaya-upaya untuk mengejar ketertinggalan pelayanan. Ya, kita lakukan terus dengan teman-teman di Dukcapil ini. Ya, mantap. Ini wajah baru di pelayanan Dukcapil, kemudian ini bisa memberikan sesuatu yang terbaik kepada masyarakat biar nggak sambatan. Salah satunya katanya dengan termasuk yang KTP tadi, yang belangko tadi ini juga mohon dimaklumi karena memang belangkonya tidak tersedia di kita. Ya alhamdulillah kemarin beberapa kali kita sejak pejabat yang lain Pak Nyono juga dapat 30.000, kemudian kita terus mengajukan pengajuan, kita dapat tambahan belangko. Nah, ini mudah-mudahan bisa mempercepat pelayanan KTP yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Pak, proses pelayanan itu yang gratis kan Pak ya? Gratis. Dimanapun pelayanan diberikan, di UPT, di layanan di tempat, kemudian di kami ini juga gratis. Ya. Jangan lupa kita juga ada layanan jemput bola, ya, yang kita lakukan ke sekolah, ini hari ini kita ke pondok pesantren, kemudian termasuk juga yang tadi yang dilakukan oleh desa. Jadi desa mengajukan, kita memberikan pelayanan. Oh iya bisa. Asal desa setempat mengajukan kepada kami. Desa-desa mana? Untuk percepatan saja. Betul. Oke. Nanti kita akan kaji jumlahnya, memang kita bisa dilakukan di sana. Termasuk akses sebetulnya. Ya, mudah-mudahan aksesnya karena online kan, internet. Ya. Jadi harus benar-benar koneksi. Iya. Mengapresiasi teman-teman yang sudah menyampaikan keluh kesahnya lewat media sosial. Kami juga terus menyimak, ya, mengikuti perkembangan dari keluhan masyarakat itu. Jadi dia bisa di-tag ya, tanya langsung berarti kan? Iya, seringkali di-tag kan. Selama kita bisa jawab, kita akan segera respon. Gitu ya? Oke. Oke, terima kasih. Sekian ngobrol-ngobrol kita, tanya jawab seputar tentang pelayanan yang sudah dilakukan oleh Dukcapil. Semoga bermanfaat dan sukses selalu buat kita. Terima kasih. Mohon doanya untuk teman-teman. Oke. Terima kasih. Saya akhiri, sukses selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.